Belum lama kita kedatangan HP affordable, sekarang udah nongol lagi HP terjangkau yang baru. Jadi nggak cuma brand X aja yang bisa bikin HP terjangkau kenceng, Realme ternyata juga bisa. HP-nya apa? Realme Narzo ini ya, 30A. Narzo 30A datang dengan panjang 16,5 cm, lebar 7,6 cm dan tebal 9,8 mm, beratnya tembus 205 gram. Iya, HP ini bongsor dan cukup berbobot karena ngegendong baterai yang gede. Nah, material yang dipakai itu plastik polikarbonat. Penempatan tombol fisiknya terasa pas. Tombol power dan volume ada di sisi kanan agak ke atas, jadi pas buat dijangkau sama jempol. Slot kartu ada di kiri, include slot micro SD yang terpisah, dan di bawah ada jack audio, ada port USB-C, sama ada grill speaker, tapi cuma satu alias mono. Narzo 30A punya desain yang good looking, berasa banget kesan anak mudanya. Di sepertiga bagian atas itu finishingnya polos, tapi 2/3 bagian bawah ada motif garis diagonal yang 3D. Dan kalau dipegang nih tekstur bagian yang bawah ini lebih kasar dari yang atas. Desain frame kameranya persegi, ada sensor fingerprint bulat yang cepet dan akurat, sama ada logo Narzo mepet ke kiri. Selain jadi bikin enak dilihat, tekstur agak kasar di bodi Narzo 30A ini bikin HP-nya nggak gampang kotor, kena debu atau sidik jari. Opsi warnanya yang disediain ada biru kalau mau yang terang, atau ada hitam kalau pengen yang gelap. Tapi tumben nih, Realme nggak ngasih casing. Mau nggak mau harus beli sendiri. Kalau nggak nemu casing Narzo 30A, kayaknya bisa deh beli casingnya si Realme C12 atau si 15 ya. Karena ketiga HP ini punya dimensi yang sama, termasuk posisi sensor fingerprintnya. Nggak cuma ukuran bodi, ukuran layar Narzo 30A juga sama kayak C12 dan C15, yaitu 6,5 inci. Desain layarnya khas HP entry level, masih pakai Pony water drop, tapi udah ada proteksi Gorilla Glass 3. Oh ya, ada hal menarik di mana gua sempat ketipu sama resolusi layarnya. Gua ngira resolusinya itu Full HD, tapi ternyata gua kaget pas cek sana sini. Ternyata resolusi layar Narzo 30A itu 1600x720p, tapi mata gua ngelihat pixel layarnya ini termasuk rapat ya, mirip kayak layar Full HD. Untuk refresh rate-nya pastinya masih 60Hz, belum support HDR juga, tapi brightness-nya sedikit lebih tinggi dari standar IPS di HP entry level, bukan 400 nits tapi 470 nits, dan maksimal itu bisa nyentuh angka 570 nits untuk pemakaian outdoor ya. Nah, pemakaian indoor ataupun outdoor sama-sama kelihatan jelas banget layarnya. Touch response-nya bagus, responsif banget, dan juga udah support 10 sentuhan jari. Jadi buat yang mungkin ya hobi main real drum pakai HP ini udah enak banget rasanya. Nah, kalau buat streaming Netflix, white fine-nya cuma L3. Otomatis kualitas gambarnya memang akan terasa kurang nendang ya buat nonton film-film di Netflix ataupun di Disney Plus Hotstar. Tapi lain cerita kalau buat YouTube ataupun main game, gambar yang ditampilin tuh jauh lebih tajam dan bisa up to Full HD. Sedangkan speakernya itu posisinya ditaruh di bawah, keluaran suaranya mono dengan rata-rata volume suara di 83 dB dan mentok di 88 dB. Kalau bisa sampai 88 dB artinya udah sama kayak kebanyakan speaker di HP lainnya. Kalau HP sejutaan yang duluan rilis kemarin itu pakai Snapdragon 662, nah Realme berlawanan, mereka pakai Helio. Kalian yang mungkin anti MediaTek harus lihat dulu hasil pengujiannya, jangan buru-buru buat ngejudge di awal. Tapi sebelum itu kita cek spek lengkapnya dulu. Chipsetnya Helio G85 ini adalah chipset gaming di segmen entry level, duet sama GPU Mali G52. Untuk kapasitas yang dikasih cukup aja, masing-masing RAM 4GB LPDDR4X dan storage 64GB eMMC 5.1. Jangan lupa jualan utamanya, baterai 6000 mAh 18W. Oke, sekarang kita bandingin dulu benchmark untuk write speed. RAM-nya di 1607 Mbps dan read 1749 Mbps, termasuk tinggi ya dibanding HP entry level kebanyakan. Begitu juga dengan write speed storage nyampe 229 Mbps dan read di 263 Mbps. Ternyata ini speed eMMC nggak kalah ya dari storage yang udah pakai UFS 2.2. Lalu untuk benchmark CPU dan GPU-nya, ini emang chipset gaming yang ideal ya buat HP sejutaan. Skor Antutu 853 dapat 204.000
Kita lihat skor CPU-nya setara Snapdragon 665 atau 662, tapi skor GPU sedikit lebih tinggi nih, dapat 43.000 poin. Disinilah benefit pakai resolusi layar HD Plus karena kerja GPU itu bakal lebih enteng. Dan juga ternyata Helio G85 ini punya heat management yang oke, sehingga performanya stabil luar biasa. 5 kali benchmark Antutu skornya nggak pernah meleset jauh. Begitu juga hasil stress test 3D Mark Wildlife, stability-nya itu antara 98 sampai 99% dengan suhu full load, chipsetnya itu di 45 derajat Celcius. Jadi monggo kalau mau kalian geber ya main game berat sekelas Genshin Impact pun mau berjam-jam juga aman, HP-nya nggak kepanasan. Bahkan kita bisa pakai grafis low dengan frame rate yang playable. Low loh ya, bukan lowest. Sensor gyro juga ada di HP ini, based on hardware bukan software, jadinya akan terasa responsif dan cepat. Game yang lebih ringan, gue coba Mobile Legends dengan HFR on dan grafis high itu manteng stabil di 60 fps. Untuk konsumsi baterai dengan heavy use buat main game dan streaming film itu bisa dapat SOT 8 jam lebih. Hampir 2 hari baru ngecas. 1 jam kalau dipakai main Genshin Impact berkurang 14% baterainya, 1 jam main ML berkurang 11%, dan 1 jam nonton YouTube berkurang 8%. Tapi perlu dicatat, pengisian baterainya ini butuh waktu cukup lama dengan total 4 jam dari kosong sampai full. Charge 15 menit dapat 10%, 30 menit 17%, dan sejam dapat 31%. Sekarang kita cek OS-nya, masih pakai Android 10 dengan Realme UI versi 1.0 dan security patch udah Januari 2021. Makan RAM 1,7GB saat idle, tapi Realme nanti ngejanjiin ya OS-nya bakal dapat update ke Realme UI 2.0, cuma gua nggak tahu kapan. Tampilan interface-nya clean, pindah-pindah home screen ke app drawer, terus switch dari satu apps ke apps yang lain, ini cukup responsif. Fitur-fitur andalan khas Realme UI juga tetap ada smart sidebar, ada game space, ada split screen pakai 3 jari, dan yang lain-lainnya. Bloatware juga tetap ada ya, tapi ini minor. Ada satu yang bloatware ini nggak bisa dihapus, yaitu aplikasi baca. Notifnya lumayan sering nongol, jadi bisa disable aja kalau nggak mau keganggu. Oke, next, kamera di Narzo 30A nggak ikut-ikutan tren, nggak mainan resolusi gede, kameranya juga cuma 2, ada 13 megapiksel f2.2 sama 2 megapiksel monokrom. Kamera selfie-nya 8 megapiksel. Kita lihat interface aplikasi kameranya, nyediain toggle zoom digital ya, ada 1 kali, 2 kali, dan 4 kali. Di bagian atas ada tombol HDR dan chroma boost. Mode lain yang disediain yang menurut gua penting itu ada nightscape, ada portrait, dan juga expert atau pro. Buat yang suka iseng-iseng ngasah kreativitas, Realme juga nyediain fitur night filter. Mereka bawa ke HP entry levelnya ini, ada filter cyberpunk, flamingo, sama modern gold. Untuk rekaman video yang didukung di kamera belakangnya ya maupun depannya ternyata sama, maksimal mentok di Full HD 30 fps. Yuk kita lihat dulu hasil foto dan juga videonya, kalian lihat sendiri. Rekaman video kamera belakang Full HD 30 fps mentok. Ini gua sambil jalan kaki siang bolong ya, trik. Lihat awannya. Oke, ini gua panas-panasan siang bolong ya, gua terabas aja demi ngetes kamera depan si Narzo 30A ini buat ngevlog. Ini sama resolusinya Full HD, mentok di 30 fps aja. Kualitasnya kayak gini. Kita lari dikit ya. Oke, nah jangan banyak-banyak, habis makan. Oke, masuk kesimpulan. Kalau cuma ngelihat dari spek on paper,
Deal breaker HP ini ada di resolusi layar dan mungkin konfigurasi kamera yang sederhana banget. Tapi dari sini gue bisa ngeliat kalau ini emang strategi Realme buat nugasin Narzo 30A buat jadi HP gaming paling dilirik di range sejutaan. Jadi HP ini bisa diajak main Genshin Impact dengan playable, frame rate-nya kejaga, dan yang penting ini nggak panas. Itu kuncinya. Artinya game-game lain yang lebih enteng itu pasti bisa dapat 30 atau bahkan 60 fps kalau memang support ya, kayak Mobile Legends.